Oke, mari kita bedah ini yuk. Pernah Anda bayangin nggak sih, sebuah peluncuran produk dari raksasa teknologi yang malah hampir jadi bencana total? Kayaknya seru nih. Kita mundur sedikit ya, ke tahun 1993. Waktu itu, Microsoft rilis Word 6.0. Word 6.0. Iya, iya, ingat. Ambisinya gede banget loh. Mau nyatuin code base jadi kayak fondasi kodenya gitu buat Windows, DOS, sama Mac sekaligus. Tujuannya efisiensi kan, biar lebih gampang ngurusnya gitu. Betul. Harapannya sih efisien. Tapi, hasilnya? Wah, kacau balau. Terutama ini yang penting, buat pengguna Mac. Iya, pengguna Mac waktu itu ngamuk ya. Banget. Komunitas Mac itu benar-benar murka. Mereka ngerasa Microsoft tuh kayak nggak peduli, malah ada yang bilang seolah mau bunuh platform kesayangan mereka. Wah, sampai segitunya ya sentimennya. Parah. Bayangin aja, surat kebencian tuh ngalir deras banget. Sampai-sampai, kabarnya nih, Bill Gates sendiri turun tangan. Oh ya, gimana katanya? Dia bilang kurang lebih, ini nurunin harga saham Microsoft. Perbaiki buruan. Gitu. Tekanannya pasti gila-gilaan kan? Nah, ini dia nih yang menarik. Di tengah situasi genting gitu, gimana cara mereka ngatasinnya? Itu dia pertanyaannya. Sumber kita kali ini pas banget dari bab 40, buku Inspired karya Marty Kagan. Ini secara spesifik nyorot peran penting seorang manajer produk. Masih muda waktu itu namanya Martina Lauchenko. Martina Lauchenko, oke. Kita bakal gali nih pelajaran dari pengalamannya dia. Gimana rasanya menghadapi tekanan internal perusahaan yang mencekik, terus badai kemarahan pengguna di luar sana, dan akhirnya harus ambil keputusan krusial. Ini pasti relevan banget buat banyak orang ya. Banget. Apa yang bisa Anda petik dari situasi kayak gini? Itu intinya. Oke, jadi balik lagi ke masalah awal. Kenapa sih pengguna Mac bisa sebenci itu sama Word 6.0? Apa intinya? Intinya sih, produk itu terasa asing banget di Mac. Kayak tamu nggak diundang gitu loh. Asing gimana maksudnya? Ya gara-gara fokusnya ke satu code base tadi kan, hasilnya produknya jadi generik, rasanya aneh, terus lambatnya minta ampun. Sama sekali nggak Mac banget lah pokoknya. Oke. Jadi kehilangan ciri khas Mac-nya ya. Padahal orang pilih Mac kan justru karena itu. Tepat, pengguna Mac kan pilih platform itu karena keunikan dan perbedaannya, bukan buat disamaratain sama Windows atau DOS, mereka ngerasa dikhianati gitu loh. Kebayang sih marahnya. Terus gimana dengan posisi Martina Lauchenko ini? Di bab 40 itu gimana gambarannya? Ngamuk parah. Berat. Di sisi lain, tekanan internal perusahaan juga dahsyat. Ada target efisiensi kode yang ambisius itu, plus CEO-nya udah marah karena harga saham anjlok. Wah, komplit tekanannya. Dari luar dan dalam. Ini dilema klasik banget buat product manager kan? Nurutin agenda internal perusahaan atau mati-matian bela kebutuhan pengguna. Nah, bab 40 di Inspired itu bener-bener nunjukin gimana ini jadi ujian berat buat dia sebagai PM. Terus gimana tim Microsoft termasuk Martina akhirnya menyikapi ini? Apa momen pencerahannya? Momen ahanya itu, dan ini ditekankan juga di sumber kita, adalah ketika mereka sadar akan kebenaran pahit ini. Tujuan teknis secanggih apapun kayak nyatuin kode tadi jadi percuma kalau produk akhirnya jelek dan dibenci pengguna. Jadi, teknologi teknologi itu nggak guna ya kalau nggak menjawab kebutuhan pengguna. Persis, ini pelajaran keras. Pengguna milih platform itu karena perbedaannya, karena pengalaman uniknya. Kalau kita maksa semua harus sama demi efisiensi internal, ya itu resep bencana waktu itu. Kesalahan fatal berarti ya? Fatal? Kayak maksa semua orang pakai sepatu ukuran 40 gitu. Mungkin efisien buat pabriknya, tapi kan nyiksa buat yang kakinya bukan ukuran 40. Analogi bagus. Nah, yang menarik, dan ini inti perubahan haluan yang dibahas di Inspired, Microsoft akhirnya berani ambil keputusan drastis. Mereka putar balik 180 derajat. Gimana tuh putar baliknya? Mereka batalin proyek codebase terpadu buat Mac. Dipisahin lagi kodenya. Bener-bener fokus bikin Word yang Mac banget. Cuma misahin kode aja? Atau lebih dari itu? Lebih jauh lagi, mereka sampai bentuk tim dan unit bisnis terpisah yang fokusnya cuma buat Mac. Oh wow, serius ya? Berarti komitmennya? Serius, mereka benar-benar mau memahami dan ngerangkul ekosistem Apple. Ini nunjukin kapasitas belajar dan adaptasi yang luar biasa loh dari perusahaan segede Microsoft. Meskipun ya langkah ini pasti mahal dan butuh kerendahan hati buat ngakuin strategi awal itu salah. Tapi keputusan berani itu akhirnya terbayar kan?
Gimana dampaknya? Terbayar lunas. Seperti yang dicatat juga di bab 40 itu, Office untuk Mac kemudian jadi bisnis multimiliar dolar buat Microsoft. Ironis ya. Dari produk yang hampir bikin musuhan, malah jadi sumber duit gede. Banget. Produk yang hampir ngancurin hubungan mereka sama pengguna Mac malah jadi salah satu pilar sukses mereka di platform Apple. Sampai sekarang kan, lebih dari 1 miliar Mac dan PC di dunia ini pakai Office. Kemenangan besar yang lahir dari nyaris bencana. Gila sih ceritanya. Nah, pelajaran fundamental di sini buat Anda yang diperkuat sama kisah Martina di Inspired ini, coba direnungkan. Seberapa sering dalam kerjaan Anda atau produk yang Anda pakai sehari-hari, tujuan internal, entah itu target efisiensi, ambisi teknis, atau bahkan politik kantor, malah ngorbanin pengalaman pengguna. Pertanyaan bagus tuh. Kisah Martina ini jadi studi kasus betapa vitalnya peran manajer produk yang kuat, yang punya keberanian dan juga data pastinya untuk memperjuangkan suara pelanggan. Bahkan saat hadapin tembok tekanan internal yang gede banget. Ini bukan cuma soal fitur loh, tapi benar-benar ngerti kenapa pelanggan milih produk Anda. Ini benar-benar bikin mikir ya, pertanyaan reflektif jadinya, buat Anda di rumah atau dimanapun Anda mendengarkan. Di tengah kompleksitas lingkungan kerja Anda sendiri, dengan segala target bisnis dan tantangan teknisnya, apa sih yang sebenarnya dibutuhin buat mastiin suara pelanggan itu nggak tenggelam? Supaya tetap jadi prioritas utama gitu. Sesuatu buat direnungkan lebih dalam ya.